Halo semuanya para riders. Perkenalkan nama saya Kurniadi Seta Sanjaya. Saya hari ini mau sedikit sharing ya buat para rider semua di seluruh Indonesia. Kebetulan ini saya mau ada riding touring untuk jaraknya cukup jauh, yaitu ke Sabang KM0 ya, di Aceh sana. Jadi dari Jakarta kita akan riding sampai ke Aceh. Jadi ini riding pertama saya jujur untuk ke Sabang KM0 Aceh. Jadi saya mau sharing kira-kira persiapan apa saja ya, selain dari motornya sendiri, juga untuk peralatan dan perlengkapan apa saja yang kita harus bawa, terus apa saja yang dilakukan persiapan lain tentang fisik motor, supaya pada saat kita riding semua kita merasa cukup safety, cukup aman ya. Selain itu nanti apa yang harus diperhatikan juga untuk riding gear yang kita harus gunakan supaya tetap safety dan siap untuk segala macam kondisi apapun ya. Oke, jadi motor yang saya akan kendarai kali ini adalah Hunter Maverick MV500. Jadi motor ini berkapasitas 500 cc, 2 silinder segaris, powernya 36 kW, torsinya 44 Nm, ya cukup oke lah ya. 500 cc, 2 silinder, torsinya cukup oke, cukup agresif. Kita menggunakan ban, ini kebetulan bannya kita baru ganti. Saya menggunakan Pirelli Scorpion ya. Di depan itu 110/80 ring 19, dan untuk yang di belakang saya menggunakan sama Pirelli Scorpion, tapi dia di 150/70 ring 17. Ciri khas motor adventure, biasa depan ringnya lebih besar. Nah, terus motor ini sudah dilengkapi dengan pannier box ya, 3. Saya bawa 3 hari ini. Sini ada baju-baju saya, sini ada perlengkapan-perlengkapan. Di sini ada semua perlengkapan kunci-kunci, tools dan segala macam ada di sebelah sini. Jadi supaya balance, termasuk saya juga ada bawa jerigen untuk bensin cadangan. Nah, terus selain itu saya juga sudah melengkapi motor ini dengan auxiliary lights atau fog lights. Ada 4 di sini ya, dua pasang kanan dan kiri. Ini sudah ada strobonya untuk merah biru. Terus di sini ada lampu fog yang cukup terang ya. Dia sampai dengan kurang lebih 6000 lumen, walaupun ukurannya sangat kecil. Jadi sangat menarik produk ini, sekalian saya mau tes juga. Ini dia ada 2 warna, putih dan kuning ya. Semua lampu sudah LED. Remnya dia dual disc brake di depan, 2 piston. Yang di belakang kita single disc, 2 piston juga ya di rem belakang. Nah, kebetulan knalpot saya juga udah custom. Ini ada laser printingnya. Ini knalpot prototype seri pertamanya saya kebetulan. Jadi cukup oke ya, nambahin torsi mungkin sekitar 2-3%. Jadi menurut saya, dan suaranya oke banget. Nanti kita lihat ya, kita tes suaranya. Terus motor ini sudah dilengkapi juga dengan arm guard di sini. Ya, crash guard tentunya, engine crash guard. Terus sudah saya juga pasangi bracket untuk kamera action cam ya. Saya kebetulan nanti akan pakai mungkin 2 atau 3 kamera. Yang di sini ada Insta360. Mungkin nanti saya akan pakai necklace kamera bracket yang untuk GoPro. Terus juga ada handphone holder di sini, walaupun sebenarnya handphone ini nggak akan selalu saya pasang. Kenapa? Karena saya sudah menggunakan Android monitor di sini untuk yang bisa mirroring ya dari handphone saya. Jadi handphone saya sebenarnya saya perlu simpan di tas aja juga bisa mirroring ke sini, baik Android maupun iOS atau Apple CarPlay, dia udah support di sini. Jadi melihat navigasinya sudah sangat-sangat jelas layarnya ya. Ini layar kalau nggak salah di 5,5 inci. Oke, terus untuk bagasi ya, tadi selain box di belakang, saya juga lengkapi dengan tank bag dulu deh. Tank bagnya di sini. Ini yang kapasitas 9 liter ya, dengan tali strap. Dan ini sudah dilengkapi dengan rain covernya dan sudah ada water bladernya. Jadi kalau kita riding nggak perlu berhenti dulu untuk watering ya sebenarnya. Walaupun biasanya idealnya adalah setiap 2 jam kurang lebih kita harus stop ya untuk stretching, watering, break sebentar mungkin 15-20 menit untuk bisa melanjutkan perjalanan berikutnya. Tapi di sini sudah ada water bladder di mana kita bisa minum langsung sambil jalan sebenarnya ya.
Dan water bladder ini juga dia ada cooling pocketnya ya, jadi kalau kita isi air panas atau air dingin dia bisa bertahan beberapa jam, jadi lebih seger, lebih fresh. Oke, terus juga di samping sini ada side crash guard bag ya. Ini ada dua kanan kiri. Sebenarnya kita nggak taruh barang-barang yang sangat-sangat berharga banget di sini ya, karena kebetulan fungsi dari side bag ini juga bisa sebagai airbag ya. Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kita slip, jatuh, rebah kiri atau kanan, ini berfungsi juga sebagai airbagnya motor kita ya. Walaupun sebenarnya sudah ada engine crash guard, tapi ya oke lah. Lalu motor ini uniknya juga sudah dipersiapkan kalau sampai harus jatuh ke samping atau ke kiri, dia sudah ini dia auto flip. Jadi ini ya sampai injekan ininya juga dia auto flip. Nah, jadi nggak waktu jatuh kebentur langsung bengkok gitu loh ya. Jadi fleksibel. Ya itu aja saya rasa perlengkapan dari sisi motornya ya. Sekarang saya mau bahas mengenai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum perjalanan jauh kita ya. Yang pertama adalah saya udah servis motor ini, servis besar semuanya. Kebetulan motor ini motor tahun 2023, tapi saya sudah pakai beberapa kali touring sampai ke Jogja, ke Ciletu, ke Krui, Bandar Lampung, ya beberapa spot lah. Sudah kilometer 13.000. Jadi saya ganti oli, servis besar semuanya, saringan oli diganti, radiator juga kita kuras, diperhatikan semua. Terus ban tadi saya udah ganti, terus sama kampas rem ya depan dan belakang itu saya juga ganti. Sama rantai sih saya lihat masih bagus, cuma agak kendor tadi saya udah kencengin juga. Jadi itu persiapan yang kita harus persiapkan sebelum touring cukup jauh. Kalau nggak salah sampai Aceh itu sekitar 2.700-an kilo, belum lagi nanti muter-muter di daerah sana, jadi mungkin bisa 3.000-an kilometer. Jadi, oh ya kebetulan saya juga bawa spare part cadangan, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi sesuatu, ya part-part consumable seperti kampas rem depan dan belakang, saya bawa cadangan. Terus juga untuk busi saya bawa. Ya mungkin motor ini bisa dicari partnya di luar sana, tetapi kalau namanya emergency, daripada kita nyari-nyari bengkel atau nyari-nyari toko spare part kan ribet. Jadi saya bawa busi, kampas rem, saya bahkan bawa oli. Jadi nanti kita ganti oli pasti sekali. Terus saya bawa rantai cadangan. Memang jadi agak berat, tapi karena buat jaga-jaga lah. Nah di sini di box sebelah kanan saya ada, ya ini sandal tadi. Ini rain cover shoe. Nah, saya di sini bawa tadi perlengkapan spare part ya. Jadi saya sampai bawa cadangan fan. Untuk spare part yang mungkin agak susah dicari ya. Jadi saya bawa, dan yang memang bisa beresiko error atau rusak ya saya bawa. Nah, di sini ada oli semua, dan yang paling penting tire repair kit, dan saya juga bawa ini. Ya, ini electronic tire pump yang sudah lengkap semuanya, bahkan sampai bisa untuk jumper juga. Nah ini nih ada jerigen, saya bawa bensin cadangan sekitar 5 liter, karena dengar-dengar arah Sumatera beberapa lokasi itu cukup susah cari pompa bensin ya, jadi ya untuk jaga-jaga lah. Ya sekarang poin berikutnya yang teman-teman juga perlu perhatikan, yaitu mengenai safety gear ya, atau riding gear yang kita akan pakai from head to toe. Kalau untuk kali ini saya pakai helm yang modular ya, karena untuk touring saya punya beberapa helm, tetapi menurut saya yang paling nyaman itu yang modular, karena kalau kita mungkin mau makan, nyemil atau apa itu lebih gampang ya. Jadi tinggal angkat aja ya. Nah tentunya saya pakai balak lava dulu supaya keringat kalau panas nggak langsung nyerap ke busa helm di dalam. Terus jangan lupa juga, karena saya kebetulan riding kali ini bareng dengan Om Bram, salah satu rider dari Ontahut ya. Jadi kebetulan memang acara kali ini touring kita adalah namanya Koma Onom ya. Jadi Ontahut Community memang komunitas dari adventure riders, adventure motorcycle,
kurang lebih sekitar 150 motor akan touring bareng-bareng semua ke Aceh dan Sabang KM0. Nah, saya kebetulan jalan dari Jakarta nanti cuma berdua sama Om Bram. Nanti kita berdua. Nah, ini juga cukup penting teman-teman. Ini komunikasi intercom ya, supaya kita bisa saling atensi ya, pada saat di jalan berdua ya, mungkin RC yang di bagian depan bisa melihat sesuatu yang misalkan membahayakan atau bisa kasih warning juga. Jadi ini cukup penting. Jangan lupa teman-teman ini casnya di cas full dulu sebelum digunakan. Oke. Terus kalau dari sisi jaket, kebetulan saya pakai jaket touring. Nah, ini jaket saya kebetulan dia ada dua fungsi. Jadi saya pasang layer dalamnya. Kebetulan sekarang ini udah mau akhir Agustus ya, udah mau masuk musim hujan. Jadi jaket saya bisa dilepas untuk inner layernya. Nah, kalau saya pasang inner layer ini waterproof. Jadi dalam kondisi hujan bisa langsung terabas. Kebetulan nanti celana riding yang saya akan pakai itu juga celana touring yang waterproof. Jadi sebenarnya nggak perlu stop untuk pakai jas hujan ya. Bisa langsung gas terus. Ya. Oke, tapi kalau misalkan nanti nggak hujan dan siangnya cukup terik perjalanan, ya saya akan lepas inner layernya. Jadi lebih untuk tropis ini enak banget karena dia sudah bahan mesh. Oke, terus untuk sepatu. Nah, kebetulan sepatu saya sarankan teman-teman menggunakan sepatu touring khusus. Dan kebetulan saya akan pakai sepatu touring yang waterproof juga. Karena buat saya saat kita riding touring itu ya, saya nggak mau diganggu dengan kayak hujan harus ganti sepatu atau harus bungkus. Walaupun sebenarnya saya bawa juga. Saya cuma takut kalau sepatu saya kenapa-napa ya. Jadi mungkin nanti harus emergency pakai sepatu biasa. Saya punya rain cover shoe-nya ya. Nah, sepatu nanti disarankan yang tinggi kalau bisa. Karena jujur teman-teman, saya punya pengalaman sekali ya. Waktu itu accident, ya, jatuh, dan saya tertimpa motor. Menurut saya jatuhnya cukup parah ya. Sampai motor saya headlampnya sempat pecah. Crash guard-nya untung berfungsi dengan baik ya. Jadi tidak ada yang tanki yang lecet dan segala macam. Cuma auxiliary light saya ada yang patah sebelah gitu ya. Saya jatuh tertimpa motor. Nah, karena riding gear-nya cukup lengkap ya, jaket semua ada pad di siku maupun di celana itu ya, semua. Dan sepatu saya cukup tinggi. Waktu itu kaki saya ketimpa motor waktu jatuh. Tapi ya puji Tuhan tidak ada luka, bahkan lecet sedikit pun tidak ada. Ya, cuma helm aja dikit lecet di bagian belakang karena jatuhnya terlentang. Nah, itulah fungsi investasi kita di riding gear, teman-teman. Jadi menurut saya ya teman-teman sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan sebenarnya ya. Jadi ini relatif, tetapi benar-benar cari yang benar-benar safety. Kita investasi di helm yang bagus, di protektor yang cukup mumpuni, itu bagus buat kita sendiri sebenarnya, baik lagi. Jadi jangan lupa itu teman-teman. Jangan sampai riding mau dekat maupun jauh, kalau kita motor adventure seperti ini kan motornya cukup berat, jangan pakai sneakers biasa ya, karena cukup bahaya. Ya, terus diusahakan kalau jaket pun ada protektor di sikut maupun di pundak, dada, belakang, dan di lutut. Nah itu. Oke, sementara itu untuk riding gear teman-teman. Nah, saya kebetulan akan berangkat hari ini malam. Sebenarnya besok ya, tanggal 21 Agustus 2025. Tetapi saya berangkat jam 1 subuh ya, jam 1 dini hari. Jadi udah hitungan tanggal 21. Jadi ya nanti saya akan share ke teman-teman foto-foto dan video-video ya. Saya akan coba bikin video vlogging untuk perjalanan saya ke Aceh. Nanti rutenya juga saya akan share ya ke teman-teman di layar. Saya dalam waktu tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 kembali ke Jakarta. Nah, untuk pergi saya riding dari Jakarta sampai ke Aceh. Nanti pulangnya dari tanggal 31 itu saya towing. Ya, saya naik pesawat. Ya, karena itu udah cukup panjang ya, 11 hari sudah. Jadi, nah, kalau dari sini Jakarta riding sampai ke Bukit Tinggi. Nanti acara Koma Onom itu mulai dari tanggal 26 ya, tanggal 26 sampai tanggal 31. Ya, jadi
rombongan sudah banyak yang jalan duluan dari seminggu bahkan 2 minggu yang lalu juga sudah ada. Dan Koma Onom ini cukup unik karena seluruh member On Tahut dari berbagai kota di Indonesia itu ikut partisipasi, bahkan sampai ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Timur, bahkan dari Bali pun ada yang ikut ya. Mereka ada yang riding, mereka juga ada yang towing. Jadi cukup ramai, 150 motor ya teman-teman ya, pasti akan seru. Oke, jadi sementara dari situ aja, saya buat vlog ini bukan bermaksud menggurui teman-teman semua, om-om semua, para riders. Cuma mau sharing pengalaman saya, ini pertama kali riding ke Aceh, ya saya cukup excited, dan saya mau berbagi kepada teman-teman, nanti lihat gimana ya. Stay tune, follow saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Mudah-mudahan video vlog ini bisa berguna buat para rider semua. Oke? Jangan lupa like and share and comment boleh teman-teman ya. Kalau ada pengalaman-pengalaman lain juga yang mau di share atau di komen, silahkan teman-teman. Oke, terima kasih, support terus channel saya ya. Terima kasih, bye-bye.